semua, belajar bersama di guruku. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo kita semua, belajar bersama di guruku. Ayo, ayo kita semua, belajar dengan hati gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat se-Surabaya. Salam sehat untuk semuanya. Baiklah anak-anak, kita akan belajar bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kalian masing-masing. Baiklah, sikapnya harus siap anak-anak, tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Tundukkan kepala sejenak, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Ya, kita akan belajar tentang tema 2. Nah, ayo anak-anak, sudah siapkah buku tema kalian masing-masing? Jangan lupa alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Sudah semua ya anak-anak? Nah, pagi hari ini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan. Terutama subtema 1, pembelajaran 3-4. Nah, anak-anak sudah siap semuanya ya? Masih semangat belajar di rumah? Masih? Masih semangat ya? Nah, oke anak-anak, tumbuhan. Nah, menyayangi tumbuhan. Apakah kalian di rumah suka memelihara tumbuhan? Masih menyukainya ya? Tumbuhan di buku tema 2 kalian bermacam-macam anak-anak, tetapi kita akan membahas tentang bunga anggrek, bunga melati, ya, bunga sedap malam. Nah, anak-anak, kita harus menyayangi sesama makhluk hidup, apalagi terutama tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana perilaku kita saat menyayangi tumbuhan? Nah, sebelumnya kita akan bahas, mereka akan menyapa kalian dulu. Halo anak-anak. Halo. Halo Bu. Bagaimana, sehat semua ya anak-anak? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Perkembangan. Belajar apa anak-anak? Tema berapa? Tema 2 Bu. Tema 2, pinter. Iya. Nah, buku pakai tema 2-nya sudah disiapkan anak-anak? Sudah. Nah, tadi Bu Eka sudah menjelaskan bagaimana cara kita merawat tumbuhan anak-anak. Coba, bagaimana cara merawat tumbuhan? Dengan cara apa? Menyiram setiap hari. Pinter ya, supaya subur. Nah, tumbuhan juga banyak manfaatnya anak-anak. Di samping itu, tumbuhan melati misalkan. Nah, ciri-ciri tumbuhan melati bagaimana? Siapa yang tahu bunga melati? Iya, ciri-cirinya bagaimana anak-anak?
putih, Bu. Warnanya putih. Terus apa lagi? Selain warnanya putih? Wangi, baunya harum. Ya, pinter. Terus apa lagi? Apa cukup itu saja? Sudah, Mbak. Puspa. Iya. Nah, itu tadi ciri-ciri bunga melati. Nah, sekarang bunga sedap malam. Siapa yang tahu bunga sedap malam? Saya, Bu. Pintar. Apa coba ciri-cirinya bunga sedap malam? 1. Warna Kenapa? Warnanya Hitam. nanya putih. putih, warna putih ya sayang. Terus yang kedua, apa lagi? Baunya wangi. Baunya wangi, pinter. Terus yang ketiga, batangnya Batangnya panjang. batangnya panjang. Selain panjang apa lagi? Batangnya tebal ya. Nah, selain sedap malam, melati, apalagi yang satunya? Bunga anggrek. Ya, pasti kalian tahu ya, bunga anggrek. Bunga anggrek, ciri-cirinya bagaimana anak-anak? Warnanya ungu, Bu. Ya, pintar, warnanya ungu. Nah, baiklah anak-anak, itu saja ciri-ciri tumbuhan. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jawa Pos TV, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, kembali lagi di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, terutama subtema 1, pembelajaran 3 sampai 4. Nah, baiklah anak-anak, tolong disiapkan buku tulis kalian masing-masing beserta buku paketnya. Sudah siap ya anak-anak? Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, materi apa sih yang harus kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo kita simak bersama-sama. Yang pertama, menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Yang kedua, anak-anak, menyebutkan karakter dan dalam cerita dongeng. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar dongeng anak-anak. Masih semangat ya? Masih? Pagi, Bu. Masih, good, pintar. Selanjutnya, nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, ini ada seorang anak, Dayu, sedang menanam pohon buah tomat. Nah, Dayu ini sangat senang sekali bercocok tanam anak-anak. Nah, Dayu sering membantu ibunya merawat pohon tomat. Kalian pasti tahu kan ya buah tomat? Tahu ya anak-anak? Tomat berwarna apa? Tomat berwarna apa anak-anak? Tahu. Merah. 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 Pinter. Merah. Pohon tomat
mulai berbuah. Nah, buah tomat muda itu berwarna hijau anak-anak, sedangkan buah tomat yang sudah masak atau sudah mateng itu menjadi warna merah. Ya, jadi kalian harus membedakan ya. Buah tomat juga banyak manfaatnya anak-anak, banyak mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh kita. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Tomat. Tomat yang diciptakan oleh NN. Ayo. Boleh bertepuk tangan anak-anak. Silakan disimak bukunya atau di layar HP kalian masing-masing. Ada pula yang tua, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Lagi. Kita bernyanyi bersama ya. Ada yang muda, ada pula yang tua, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Itu tadi lagu Tomat diciptakan oleh siapa anak-anak tadi? NN. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan dongeng itu sendiri. Nah, dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita yang sangat luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi anak-anak. Nah, kalian pastinya sudah pernah mendengar dongeng ya anak-anak, apalagi membaca cerita dongeng. Nah, dongeng ini mempunyai unsur-unsur anak-anak. Jadi di dalam cerita dongeng ada unsur-unsur. Yang pertama, tokoh. Ya, diperhatikan di layar HP kalian masing-masing. Yang kedua, watak. Yang ketiga, latar. Yang keempat, tema. Dan yang kelima, alur. Yang terakhir adalah amanat. Nah, dari 6 unsur-unsur ini mempunyai arti atau pengertian yang berbeda-beda anak-anak. Kita akan membahas yang tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ya. Yang kedua, watak. Watak adalah sifat tokoh. Ketiga, latar. Latar adalah tempat dan waktu pada saat diceritakan dalam dongeng. Yang keempat, tema. Tema ini adalah pokok cerita. Yang kelima, alur. Alur adalah jalannya sebuah cerita dongeng. Yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan atau nasihat yang tersirat dalam cerita dongeng tersebut. Nah, anak-anak, kalian bisa memperhatikan di situ ada sebuah dongeng. Nah, dongeng tentang asal mula buah kelapa. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Nah, di sini kita akan membacakan sebuah dongeng. Sudah siap ya anak-anak kalian mendengarkan cerita dongeng tersebut? Sudah siap. Nah, tetapi sebelum Bu Eka membacakan dongeng yang sangat menarik ini, kita akan
berjumpa lagi di segmen yang selanjutnya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Jawa Pos TV, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, kembali lagi di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang asal mula buah kelapa. Nah ayo kita dengarkan dongeng tersebut. Ya, seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, laki-laki dia tergoda ingin melihat isi kotak tersebut anak-anak. Nah, sejak saat itu pohon kelapa akhirnya cepat berkembang. Nah, terdengar suara si penyihir sakti itu karena si laki-laki itu tidak mau mendengarkan kata penyihir tersebut. Maka dari itu akhirnya sejak saat itu pohon kelapa itu cepat berkembang biak sehingga dapat dijumpai di mana saja dan sangat bermanfaat bagi semua orang. Nah anak-anak, kira-kira apa sih pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Nah ini dia, jika kita sudah berjanji kepada seseorang, sebaiknya menepatinya anak-anak. Dan yang kedua, harus bersabar. Nah anak-anak, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Dayu dan teman-teman sedang berdiskusi tentang dongeng. Nah kali ini kalian bisa menyimak video dongeng tentang bunga melati yang sangat baik hati. Nah, anak-anak, kita lihat bersama-sama videonya. Nah, ini sebelum videonya kita nyalakan, perhatikan. Bunga melati dapat digunakan sebagai berikut. Ini anak-anak, bisa untuk pernikahan melati ya. Sudah pernah melihat anak-anak? Untuk pernikahan melati ya. Iya. Yang kedua untuk tarian. Ya, pasti kalian sudah mengenalnya. Nah, ini adalah bunga melati. Nah, ayo kita perhatikan video dongeng berikut ini. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali taman di sana ini. Lihat, bunga melati itu. Warnanya putih-putih dan harunya semerbak memenuhi taman ini. Harunya sangat mewangi. Aku sangat menyukainya.
habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku ya, Melati. Aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang dongeng Bunga Melati yang sangat baik hati. Nah, bagaimana anak-anak menurut kalian? Sangat menarik, bukan? Menarik kan anak dongengnya? Menarik, Bu. Nah, dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan anak-anak di buku paket tema kalian, perhatikan dan carilah 4 tokoh yang ada pada dongeng tersebut. Nah, tokohnya apa saja anak-anak? Yang pertama, bunga apa? Sedap malam. Yang kedua, bunga anggrek. Yang ketiga, bunga mawar biru. Yang terakhir adalah bunga melati. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan tugas 4 tokoh tersebut yang ada di buku paket kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa jaga kesehatan anak-anak dan tetap di rumah. Dan cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Eka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.